Nama saya Nur Aida. Kali ini saya akan berkunjung ke salah satu home produksi milik seorang ibu muda bernama Mbak Anana. Di sana kita akan melihat beberapa produk berupa tas, sepatu, juga ada baju anak. Mari yuk, daripada banyak bicara, kita langsung saja ke tempatnya. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumah Mbak Anana yang punya salah satu home produksi berupa tas. Ini ada baju anak sama ada sepatu juga. Mbak Nana, saya mau tanya nih, apa saja aktivitas yang Anda lakukan dalam bisnis rumahan ini? Aktivitasnya ya seperti biasa, produksi tas, sepatu, sama gamis, mulai dari pola sampai cutting sampai jahit sampai finishing pengiriman semua masih dikerjakan sendiri. Terus untuk bahan-bahannya tuh apa saja yang dibutuhkan? Misal per itemnya ini bahannya apa saja, bisa dijelaskan? Kalau untuk tas bahannya macam-macam ya, ada bahan ini seperti bahan karung goni, jenis karung goni, tapi ini apa ya namanya lupa sih. Terus ini ada kanvas, kanvas juga macam-macam, ada kanvas lokal, kanvas impor, ada juga bahan kalau ini imitasi, kalau ini untuk sepatu bahan kanvas juga bisa, tapi kalau yang ini bahan katun Jepang, bahan yang lebih bagus dari katun lokal. Kalau ini kalau untuk gamis biasanya saya pakai bahan kalau nggak jersey kaos. Lalu kalau untuk partnernya dalam usaha ini tuh siapa saja yang biasanya ditembusi partner-partnernya? Kalau untuk partner atau kerjasama gitu belum belum ada kerjasama sih. Jadi kalau saya ini kan sistemnya online. Kalau kerjasama kan seperti offline gitu ya. Kalau kerjasama belum. Semisal seperti di titip ke warung-warung atau ke toko-toko itu belum pernah. Masih sebatas online dijual sendiri. Soalnya kalau kita mau sistem nitip gitu kan kita harus nyetok banyak dulu, sedangkan untuk skala produksi kan juga masih kecil, belum bisa produksi banyak dan modal juga masih terbatas. Kalau kita mau nitip atau konsinyasi itu kan harus punya produk banyak dan butuh modal besar gitu. Jadi selama ini hanya online. Kalau untuk bahan-bahannya tuh didapatkan dari mana saja? Kalau dapat bahannya ada yang dari Semarang, ada yang kita harus pesen online di Jakarta, kadang Bandung, atau pokoknya kalau nggak Jakarta, Jawa Barat pesennya untuk bahan, sama di Semarang. Terus apa saja faktor yang diharuskan mengeluarkan biaya? Misalnya kalau online kan biasanya ada pengiriman tuh biayanya tuh di ke apa saja, jadi misal harga tuh dibanderol sekian untuk biaya apa saja, apa biaya pengiriman apa. Kalau biaya untuk biaya pengiriman itu kan semua ditanggung pembeli ya. Kalau biaya dari saya mungkin biaya packing, untuk packing produk, soalnya saya kan juga mencoba untuk nggak pakai plastik, jadi harus bikin ekstra apa packaging yang lebih ramah lingkungan, seperti misal dari kain kumpul atau apa, yang penting nggak pakai plastik. Jadi untuk biaya mungkin biaya apa ya, biaya untuk transportasi beli bahan, terus biaya perawatan mesin juga, karena kan mesin juga rusak atau ada masalah sedikit gitu. Terus kalau daya tarik dari produk Anda tuh apa? Kalau saya ini lebih menekankan kepada produk custom, sama ini mau mencoba terobosan baru. Kalau ini kan motifnya motif pasaran ya, saya mencoba untuk membuat desain motif sendiri, jadi pakai printing line sendiri dengan desain orisinil buatan saya gitu. Jadi kan nggak begitu pasaran dan punya ciri khas, oh motif ini punyanya, produk ini punyanya brand siapa gitu. Jadi biar lebih ada ciri khas lah, oh ini brandnya si suka gitu. Kalau target konsumen dari brand Sisuka sendiri itu apa? Siapa
targetnya konsumennya tuh menengah bawah apa menengah ke atas apa seperti apa? Kalau untuk target market itu kalau saya lebih ke menengah ke atas. Jadi untuk harga ya menengah ke atas. Untuk saran harganya kira-kira Kalau berapa kisaran ya? kisaran harga pastinya kalau dibandingkan dengan harga pasaran ya agak mahal karena ini kan namanya produk handmade ya, apalagi nanti dengan desain motif kain yang enggak pasaran itu harganya menengah ke atas. Kisaran berapa ya, kalau untuk tas itu mulai dari 80 sampai 350-an. Kalau gamis atau hijab itu paling murah mulai 25.000 untuk size newborn. Selama ini respon pembeli yang sudah pernah membeli barang-barang dari Sesuka Handmade tuh bagaimana responnya? Kalau untuk respon secara kualitas produk kebanyakan puas, cuma kadang mereka tuh ada komplain di segi apa ya, pengiriman, waktu pengiriman, karena saya semua masih dikerjakan sendiri, jadinya kadang yang harusnya 2 hari selesai bisa molor 3 sampai 4 hari. Jadi tantangannya harus mencoba mencari SDM untuk membantu. Terus bagaimana Anda berinteraksi dengan para konsumen agar mereka tuh loyalitasnya tuh tinggi dengan produk-produk Anda? Kalau untuk interaksi dengan konsumen sebisa mungkin kita pertama fast respon, kita ramah lah, ramah dengan konsumen ya, nggak harus kaku-kaku banget, pokoknya kita ramah dengan konsumen, fast respon juga. Misal dia beli banyak atau dia sabar mau menunggu produk kita yang ternyata molor dari jadwal pengiriman, bisa kita kasih bonus dompet kecil yang sederhana. Itu kan biar mungkin menurut kita sederhana, tapi bagi pembeli kan dapat reward seperti itu udah seneng. Bagaimana produk ini biar bisa sampai ke tangan konsumen tuh prosesnya tuh apa saja yang dilakukan biar fasilitasnya tuh apa aja biar produk bisa ke tangan konsumen? Apa hanya pengiriman atau bisa dengan cara lain? Kalau untuk pengiriman karena ini online sistemnya kan kebanyakan dari luar Semarang, pengirimannya juga by ekspedisi. Biasanya kalau online itu ekspedisi pakainya itu seperti JNE atau pos sama JNT. Kalau untuk ekspedisi yang kurang recommended, misal dengan harga yang lebih murah, ya nggak pakai. Karena kalau customer pengennya yang murah, tapi saya kan lebih mengutamakan kenyamanan, lebih males tidak apa-apa. Atau misal dia tetap kekeh minta yang paling murah, oke lah, nggak apa-apa, kita bantu ongkos kirim mungkin dengan nambah 3.000 4.000 biar mereka pakai ekspedisi nyaman, jadi customer tetap jadi beli. Terus bagaimana bisnis Anda ini bisa menghasilkan uang? Jadi bagaimana caranya trik Anda biar bisnis Anda itu menghasilkan uang tuh menghasilkan untung lah? Kalau biar menghasilkan untung, saya ngambil untung juga nggak terlalu banyak ya. Pastinya kita beri produk kita itu nilai plus, jadi biar nilai jualnya juga bisa tinggi, tapi ya nggak terlalu tinggi. Misal untuk produk bisa custom atau bisa nanti dikasih eksklusif pada nama si pemesan, misal tas ransel anak gitu, jadinya kan punya nilai plus. Jadi kalau kita menyasar menengah ke atas tuh sesuai dengan produk yang kita tawarkan. Lalu kendala apa saja selama ini ditemui dalam produksi, entah dalam penyebaran buat informasi ke konsumen, buat pengiriman tuh selama ini kendala itu apa aja gitu? Kalau untuk masalah produksi pastinya masalah waktu ya, karena saya juga punya balita, jadinya nggak bisa 100% fokus dari jam segini sampai jam sekian harus produksi, itu nggak bisa, terutama itu dalam produksi. Kalau untuk bahan biasanya masalah warna untuk gamis sama hijab, kadang warna ini nggak ada di Semarang dan kita harus beli online, membutuhkan waktu lebih lama karena online kan paling cepet itu 3 hari baru nyampe kalau online itu. Kalau untuk pengiriman, namanya kita kerjasama dengan ekspedisi, tapi kan ekspedisi di luar kewenangan kita ya, cuma
konsumen terkadang kan mau nggak mau tetap misal ada paket yang hilang atau nyasar atau belum nyampe gimana kan tetap membebankan ke kita, padahal itu bukan salah kita, salah ekspedisi. Gak enaknya juga kadang di situ, tapi kita sebagai penjual kan juga harus melayani atau membantu istilahnya untuk ngurusi paketnya udah sampai mana, ini kok nggak nyampe gimana gitu. Terus nih pesan-pesan apa yang Mbak Ana sampaikan buat para perintis usaha di luar sana yang perintis usaha mungkin serupa seperti ini, apa saja pesan-pesannya atau trik-triknya yang bisa Mbak Ana bagi buat teman-teman di sana? Kalau untuk pesannya buat yang mau merintis usaha, yang pasti nomor satu itu niat. Nggak usah bilang aku nggak punya modal, nggak punya keterampilan. Zaman sekarang tuh yang penting punya HP, ada kuotanya, sama punya niat. Itu udah modal paling mendasar kalau kita emang benar-benar niat untuk berbisnis. Misal kita nggak punya modal uang, kita bisa jadi reseller, ya kita jadi produsen kan. Kalau memang kita nggak punya keterampilan, kita juga bisa jadi reseller. Jadi itu yang penting satu, kalau kamu punya HP dan itu ada kuotanya, kamu mampu beli kuota, berarti kamu sudah punya modal paling utama untuk memulai sebuah bisnis. Jangan katakan nggak punya modal uang. Namanya usaha zaman sekarang, zaman serba online, nggak ada alasan kita nggak punya uang. Asal kita punya HP dan niat, itu sudah menjadi modal paling kuat untuk kita berbisnis, memulai bisnis. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini dari semua produksi yang Mbak Nana lakukan, kira-kira sebulan tuh bisa meraup sampai berapa sih? Kalau urusan itu jujur saya soal pembukuan juga masih acak-adul ya, belum 100% tiap bulan bisa mencatat apa pemasukan atau pengeluaran segini, belum bisa. Kalau iya kira-kira sebulan itu bisa dikatakan minimal 500 sampai 1 juta lah, kadang bisa itu omsetnya. Misal kita lagi rajin, semua kan juga tergantung rajinnya kita. Kalau rajin banget delala itu banyak orderan, lumayan bisa di atas 1 juta kadang gitu. Oke, terima kasih Mbak Nana Sami-sami. buat waktunya tutorial ini sama sharing ilmunya. Nah teman-teman, itu tadi sharing saya dengan Mbak Nana, seorang produksi homemade yang kayaknya cukup menguntungkan ya, cukup menarik juga, bahannya juga bagus-bagus, kualitasnya juga oke, jahitan juga bagus. Teman-teman boleh loh kalau mau beli bisa langsung cek apa ya, pakai Instagram apa Pakainya Instagramnya apa? Sisuka_hijab dan Sisuka_handmade. Kalau mau jadi reseller juga bisa. Tuh, yang mau jadi reseller boleh tuh kepoin Instagramnya Sisuka Handmade. Oke, dadah.